Kalau bisa Ibu kalau ada waktu boleh saya diskusi sama Ibu. Oh, bisa Pak, sangat bisa sekali. Iya. Cuma, topiknya apa ya, Pak, ya? Saya jadi penasaran sekali, sepertinya sangat menarik. Saya mau bercerita tentang, bahwa di kelas saya itu sampahnya berserakan. Saya mau bagaimana biar kelas kami 11-8 itu bersih, tidak ada sampah begitu. Oh, begitu. Kira-kira tujuan kita sharing ini untuk apa ya, Pak, kalau boleh saya tahu? Untuk, kelas yang bersih begitu Ibu, supaya Oh, kelas kami gitu. bersih begitu Ibu. Oke. Nah, kira-kira, faktor, Pak, ya, faktor penyebabnya apa Bapak sudah tahu? Sudah tahu Ibu. Yang pertama sampah itu setiap habis makan itu biasanya plastik atau kotak itu berserak, Ibu. Udah itu sering tidak ada kesadaran dari kawan-kawannya mengingatkan kawan yang lain. Begitu, Ibu. Oh, begitu. Jadi banyak faktor di sini ya, Pak, ya. Iya, Nah, banyak, Bu. kemudian untuk mengatasi hal tersebut, apa Bapak sudah punya solusinya mungkin? Sudah, Ibu. Saya itu rencana pertama itu ingin membersihkan kelas itu buat pengumuman, buat stiker, buat spanduk. Tapi saya minta itu sebenarnya minta dengan pihak sekolah seperti yang Waka Humas, Waka Sarana untuk membantu pihak kelas menyiapkan kotak sampah lebih banyak lagi, begitu. Begitu Ibu. Sambil mengingatkan juga kawan-kawan yang lain juga bisa mengingatkan bahwa sampah yang menempatkan sampah pada tempat itu sangat penting karena untuk kebersihan kelas. Di dalam kelas yang bersih itu kan terdapat pikiran yang sehat, sudah itu kita nyaman belajar Ibu. Oh, gitu. Bagus sekali, Pak, ya. Nah, kemudian, untuk mengatasi hal tersebut, apakah Bapak punya strategi khusus mungkin? Ada Ibu. Nah, Apa? rencana ini saya juga masih minta dengan pihak sekolah Ibu, karena saya lihat di sekolah lain itu ada lomba kebersihan, begitu Ibu. Ada bagi yang kelasnya paling bersih itu mendapatkan penghargaan gitu Ibu. Tapi ini Oh, sudah itu yang kedua membuat kesepakatan kelas Ibu. Yang penting itu oh, bahwa kelas kita harus sepakat bersih. Nah, setelah habis makan, setelah habis istirahat, setelah habis belajar itu dibersihkan kembali. Itu rencana saya Ibu. oh, gitu. Jadi Bapak sudah, melakukan berbagai cara ya, Pak, ya? Nah, Benar Ibu. kira-kira kalau kita kasih waktunya, itu berapa lama waktu yang Bapak butuh? Nah, untuk mencapai rencana saya itu butuh sampai 2-3 minggu karena memang untuk kebersihan kelas itu kan harus dilombakan, harus ditilai. Nah, kalau untuk penilaian satu kali kan tidak cukup Ibu. Nanti karena penilaian siswa kita cuma membersihkan untuk penilaian saja. Tapi saya mau kan kebiasaan siswa itu yang terdapat dari pemikiran siswa itu bahwa setiap sampah itu berserak dibersihkan setelah habis jam kebersihan, bukan karena mengambil nilai lomba itu sebenarnya Bu. Jadi untuk 1 minggu itu kurang Bu. Jadi kalau bisa waktunya itu 4 minggu atau 1 bulan baru nampak bisa dapat hasilnya itu. Baik ya. Nah, dari rencana yang Bapak lakukan tadi, kira-kira komitmen apa yang Bapak lakukan? Nah, yang pertama saya berkomitmen misalkan tetap menjaga ada berharap program yang berjalan itu. Kalau memang program berjalan, saya tetap mendampingi siswa saya untuk mendapatkan atau menghasilkan kelas yang sangat bersih begitu Ibu. Nah, siapa saja nanti yang bakal Bapak libatkan? Ya, rencana untuk lomba itu ya dari pihak sekolah, wakil-wakil itu melibatkan guru-guru sebagai juri. Nah, teman saya sejawat lah jurinya. Jadi kalau bisa untuk juri itu jangan sampai
wali kelas, saya sendiri jangan, tapi ada teman sejawat atau kepala sekolah. Bentuk penilai itu selain guru bisa kepala sekolah gitu. Biar ada keadilan untuk penilaian. Oh, baik. Bagus sekali, Pak. Oh, jadi di sini Bapak berkolaborasi, Pak ya, dengan rekan sejawat. Nah, kemudian apa kira-kira kendala mungkin ada, Pak, untuk ke depannya? Saya kira kalau itu terlaksana, kelas itu sangat berhasil. Saya kira cuman butuh waktu gitu, Ibu. Kalau untuk kendala, saya kira kalau memang sudah kawan berkolaborasi, saling membantu, saling mendukung untuk kebersihan, bukan kelas saja, tapi untuk ruang lingkupnya secara umum itu sekolah kami. Karena sekolah kami itu juga kan lingkungan mendapat sekolah yang bersih. Bagus sekali, Pak. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan lagi? Boleh? Mungkin itu sementara Ibu, paling kalau seandainya nanti sudah berjalan seminggu atau 2 minggu ada evaluasi, mungkin saya minta bantuan kembali sama Ibu untuk mendiskusikan mana yang lebih baik atau keberhasilan dari kegiatan ini, Ibu. Yang jelas saya sangat terima kasih atas bantuan Ibu untuk memberikan solusi yang kira-kira nanti mudah-mudahan akan berhasil. Gitu. Baik, Pak. Jadi nanti jika suatu saat Bapak ingin bercerita atau berkomunikasi lagi dengan saya terbuka, Pak, dengan senang hati. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih, Pak ya. Bapak sudah percaya dengan saya, menceritakan unek-uneknya. Mungkin lain kali kita bisa sambung lagi. Baik, Pak, kalau tidak ada, saya izin mau masuk kelas lagi karena saya ada jam mengajar di kelas 12A. Mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang lagi, Pak ya. Ya, Ibu. Saya yang terima kasih Ibu. Ibu sudah meluangkan waktu dan memberikan solusi untuk kebersihan kelas kami. Jadi saya yang berterima kasih Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ibu, lain kali mungkin minta ada waktunya saya berdiskusi lagi, Ibu. Baik, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam, Bapak. Oke, baiklah Ibu. Tukar pelan, Pak. Tukar pelan. Aduh, luar biasa. Ayo, Ibu Nir ya. Pak, 10 menit. 19.30. Ya, di-cut tadi. Oke ya. Yang awak ya? Iya. Baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Lukman. Rita pengen sharing, tapi nggak tahu sama siapa. Mungkin saya lihat teman-teman yang lain pada sibuk semua. Apa Bapak ada waktu, Pak? Bisa, saya juga ada waktu sekarang. Kebetulan sekarang agak santai. Jadi kalau memang Ibu mau berdiskusi dengan saya, boleh ke ruangan saja aja Ibu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan sudah peduli dengan saya. Sama-sama Ibu. Tadi saya lihat Ibu jalan dari arah sana, sepertinya ada yang sedang Ibu pikirkan begitu. Gini loh Pak, akhir-akhir ini saya itu kurang fokus Pak, dan merasa kurang semangat dalam mengajar di kelas Pak. Sayanya yang kurang semangat di sini Pak. Jadi kayaknya ada permasalahan di dalam diri saya ini Pak, gitu loh. Oke. Ngomong-ngomong Ibu, apa kira-kira tujuan kita diskusi atau Ibu sampaikan pada kegiatan ini? Gini Pak ya, saya tuh merasa murid-murid saya kurang fokus dan kurang memperhatikan pelajaran saya. Nah, yang membuat saya kurang semangat itulah Pak, yang ingin saya sampaikan sekarang ini Pak. Nah, kira-kira menurut Ibu yang membuat murid-murid itu kurang bersemangat apa ya Ibu? Saya merasa murid-murid itu tidak bisa mengikuti Pak pelajaran saya. Apalagi saya itu kan di mapel biologi
Nah, ada beberapa kelas memang ditaruh di jam terakhir, Pak. Dan kondisinya anak-anak di sini itu sudah kelihatan lelah. Jadi mereka menaruh kepalanya itu di meja, kayak gini, Pak, belajarnya. Nah, itu sangat Oh, membuat saya gimana gitu, nah, Pak. Jadi iya, 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 iya. saya pun kehilangan semangat melihat anak yang loyo, lesu gitu, Pak. Begitu ya. Jadi murid Ibu itu tidak fokus ya pada saat di jam siang atau saat pelajaran biologi saja, Ibu? Kalau dari saya survei, Pak ya, saya perhatikan, saya tanya-tanya ke guru-guru yang lain, kayaknya rata-rata itu, Pak ya, hampir dibilang itu semuanya emang kayak gitu. Cuma saya di sini seperti merasa gagal. Kenapa bisa anak saya nggak fokus, lesu, loyo, atau tidak ada daya tariknya gitu, Pak. Oh, kira-kira Ibu sudah tahu penyebabnya? Kalau sejauh ini saya masih menduga, Pak ya. Mungkin anak-anak saya itu capek, kemudian gerah, Pak ya, jenuh, terutama dengan suhu sekarang ini, akhir-akhir ini kan panasnya luar biasa, Pak. Jadi bikin mereka menjadi malas dan tidak semangat. Oh, begitu ya, Bu. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, apakah Ibu punya solusinya? Iya, Pak. Sebenarnya saya itu sudah melakukan berbagai cara. Mulai dari ice breaking, Pak, kemudian menyampaikan persepsi sebelum kegiatan pembelajaran, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran, dan saya juga sudah mengganti kegiatan pembelajaran saya supaya anak-anak tadi tidak jenuh dan bosan. Dan saya melihat ternyata hasilnya masih kurang, Pak, masih Oh, kurang aktif. jadi begitu ya, Ibu. Untuk mencapai, Ibu sudah berbagai cara, namun siswanya tetap tidak aktif ya, begitu, Ibu, maksudnya? Iya, Pak. Oh. Kalau untuk seandainya Ibu nilai ya dari skala 1 sampai 10 lah. Nah, kira-kira untuk pencapaian Ibu itu di angka berapa, Ibu? Nah, di sini saya itu masih merasa saya kayaknya di posisi 7, Pak. Karena anak-anak itu belum bisa maksimal di sini. Oh, begitu. Jadi memang angka 7 sudah cukup, cuman masih kalau kita kan merasa belum puas gitu kan. Iya, Pak, Biasanya betul. belajar aktif, bagai banyak kendala lah ibaratnya. Jadi sehingga kalau dinilai itu angka 7. Nah, Ibu untuk mengatasi tersebut apakah Ibu sudah punya strategi khusus, Ibu? Saya sudah mencoba, Pak, mengajar itu dengan metode-metode bervariasi. Mulai dari melakukan diskusi kelompok, jadi saya bagi anak-anak itu secara heterogen. Jadi, mereka tidak ketemu pada pasangan yang sama setiap kali diskusi kelompok. Kemudian saya berikan mereka kuis, semacam post-test atau pre-test, dan yang paling menarik menurut saya itu adalah saya putarkan video pembelajaran. Jadi mungkin mereka bosan, jenuh dengar saya ceramah atau menulis, jadi saya tayangkanlah video. Tapi sama Pak hasilnya, mereka masih kurang semangat, Pak. Iya, iya, iya. Jadi Ibu sudah melakukan berbagai cara, tetapi anak-anak masih kurang semangat gitu ya? Nah, satu lagi Pak, saya juga sudah mencoba melakukan praktikum, Pak. Jadi Iya, iya, anak-anak iya. di sini supaya apa ya, mencoba sendiri, seperti Mhm. itu, Pak. Tapi ya sama, Pak, mereka masih kurang semangat ini, Pak. Kurang ya? Nah, jadi kalau kira-kira kalau Ibu praktekkan itu, bermacam-macam rencana Ibu tadi, apakah, perlu waktu yang panjang atau menurut Ibu berapa lama waktu yang akan Ibu pergunakan untuk mencapai tujuan Ibu itu? Mmm, saya membuat target itu, Pak, mungkin saya butuhnya sekitar 1 sampai 2 minggu atau lebih, Pak. Jadi saya Oh, ambil dulu di satu pokok bahasan materi. Nanti saya lihat progresnya bagaimana, hasilnya bagaimana, apakah ada peningkatan atau tidak. Seperti itu, Pak, rencana saya, Pak. iya, iya, iya. Oh, dari rencana yang Ibu lakukan tersebut kira-kira komitmen apa yang Ibu akan lakukan dari rencana aksi tersebut, Ibu? Gimana, Pak? Komitmen apa yang rencana Oh. Ibu?
Komitmen, baik. apa yang Ibu akan lakukan dari rencana Dari Ibu tadi? rencana ini saya berkomitmen itu saya akan memperbaiki pembelajarannya, Pak. Nah, pembelajaran di sini itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid menjadi lebih aktif, senang, suasananya aman, nyaman, dan belajar, Pak. Oke, jadi rencana Ibu kira-kira untuk mewujudkan komitmen tersebut, menurut Ibu itu kan nanti akan Ibu libatkan siapa Ibu kira-kira untuk mewujudkan? Nah, Selain Ibu kan ada orang lain. iya. Di sini saya akan melibatkan yang pertama itu pastinya adalah diri saya sendiri, Pak. Benar. Jadi saya sendiri itu harus mengkondisikan suasana hati saya sebelum masuk Iya, kelas. Nah, mungkin tadi ada masalah di luar atau masalah keluarga atau mungkin masalah pribadi itu saya harus tinggalkan dulu. Begitu saya benar. masuk ke pintu kelas, Pak. Kemudian yang kedua mungkin rekan guru sejawat atau teman sejawat lain. Mungkin saya akan mencoba sharing, berbagi pengalaman, berbagi, mungkin semacam peer teaching, Pak, atau, sharing semacam kolaborasi lah, Pak, gitu, Iya, bagus dengan sekali. mereka. Ya, bagus sekali Ibu. Apa masih ada yang ingin disampaikan lagi Ibu? Selain itu? Nah, mungkin saya ingin mencoba ini, Pak, kalau saya pernah cerita kemarin dengan teman itu adalah berhenti sejenak. Nah, di sini tujuannya untuk mengontrol emosi. Bisa nggak, Pak? Gimana menurut Bapak? Oh, setelah itu bagus sekali Bu. Masih ada yang ingin disampaikan karena kita perlu juga istirahat model itu. Nah, pokoknya rencana Ibu ini sangat bagus gitu. Nah, selain ini apa masih ada Ibu? Dan bagaimana perasaan Ibu setelah kita sharing Ibu? Tidak ada, Pak, yang ingin saya sampaikan lagi. Nah, di sini saya merasa lega sekali, Pak. Unek-unek saya sudah keluar, kemudian, pikiran saya sudah menjadi lebih plong, hati saya udah menjadi lebih tenang, Pak. Terima kasih ya, Pak, ya. Ya baik Ibu. Nanti kalau masih ada bicarakan boleh kita diskusi lagi Ibu. Berarti Ya. boleh, Pak, ya, kita ketemu lagi? Mungkin Iya saya benar. ada yang ingin saya sampaikan lagi atau saya coba sharing lagi, apakah Bapak bersedia nanti? Iya bersedia. Nah, namun untuk sekarang kalau memang tidak lagi, saya juga mau izin ya, saya ucapkan terima kasih telah mau berdiskusi sama saya. Assalamualaikum Ibu Neri. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih. Oke. Tadi kan? Alhamdulillah. Apa next nggak Pak? Hah? Refleksi. Refleksi. Mana Refleksi linknya? disampaikan di sinilah. Bukan nulis di kertas kayak kemarin Pak. Coba tanya Ibu. Bu Lydia. Tidak ada Ibu. Ada Ibu. Itu ada.